Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Kita langsung mulai aja untuk menghemat waktu. Selamat datang di session 9 dari kelas live online persiapan ujian sertifikasi internasional PMP. Ini adalah session ke-9 dari total 13 session untuk kelas live online. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai Project Resource Management. Project Resource Management adalah knowledge area ke-6 dari total 10 knowledge area yang ada di dalam PMBOK. Oke. Yang akan membawakan sesi malam ini, ini adalah saya sendiri, Akbar Azir. Saat ini saya adalah direktur di Magnakion dan juga Agile Syndicate. Selain itu, saya juga community leader untuk PMO Professional Indonesia dan juga Business Agility Indonesia. Selain itu, untuk sehari-hari saya juga adalah Project Management dan PMO Consultant, termasuk PM dan PMO Lead Trainer dan Mentor. Untuk sertifikasi yang saya miliki, saya ada PMO DESCP atau PMO Bellering Certified Practitioner, ada PMP, ada PMI SP atau PMI Scheduling Professional, ada PSM1 dan ada CSSP. Oke, seperti saya sudah sebutkan tadi di atas bahwa agenda kita malam ini adalah Project Resource Management. Jadi singkatnya ada dua agenda kita. Ada key konsep dari Project Resource Management dan ada proses-proses apa aja yang ada di dalam Project Resource Management. Oke, membicarakan mengenai resources di dalam project ini tentunya menarik ya, karena di luar dari sebelumnya di session keempat kita membahas mengenai integration. Di session kelima kita membahas mengenai scope apa sih yang kita mau bangun, apa yang kita mau bangun. Di session keenam kita membicarakan mengenai schedule. Berarti yang kita bicarakan adalah setelah apa lalu kapan. Setelah apa lalu juga bagaimana. Karena schedule itu selain ngomongin masalah, selain membicarakan mengenai masalah waktu, tapi juga bagaimana sih task apa saja, activity apa aja yang harus kita selesaikan untuk mendeliver si apanya, si scope-nya. Oke. Di session selanjutnya, di session ke-7, kita membicarakan mengenai berapa cost management. Oke. Selanjutnya kemarin di session hari Jumat lalu kita membahas mengenai quality. Dimana kalau teman-teman ingat bahwa kalau kita membicarakan quality, itu membicarakan mengenai intinya quality adalah pemenuhan kebutuhan. Nah, sekarang ini kita membicarakan mengenai resources. Berarti dengan apa? Saat ini kita menjawab pertanyaan dengan apa? Dengan apa kita bisa menyelesaikan objektif yang ada di dalam project ini? Oke. Project deliverables are completed by project team. Dikerjakan oleh siapa? Oleh project team. Nah, selain project team, dibutuhkannya project team, tentunya juga ada resources yang lain. Nah, untuk mengelola resource tersebut, makanya di sini ada resource management. Resource management aktivitasnya consists of acquiring, develop, dan manage resources yang dibutuhkan untuk menyelesaikan si project. Nah, kita masih di dasarnya dulu ya. Jadi dari sisi project resources, pada dasarnya ada dua project resources. Ada dua tipe. Ada human resources, ada physical resources. Kalau human resource, nanti kebaginya adalah masalah kebutuhan terhadap untuk setiap role dan responsibility itu butuhnya skill seperti apa, tingkat pengalaman kerja seperti apa. Itu nanti human resource. Sedangkan untuk physical resource, ada 4 tipe lagi nih. Ada equipment, ada material, ada fasilitas, lalu ada infrastruktur. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin physical resource, coba kita bayangkan ini deh, kegiatan untuk pembuatan sepatu. Kita ngomongin sepatu yang masih menggunakan kerajinan sepatu. Untuk membuat kerajinan sepatu, kita butuh tentunya pengrajinnya sendiri kan. Kita butuh pengrajinnya. Setelah kita ada pengrajinnya, baru kita butuh physical resources.
Physical resources-nya apa? Kalau equipment apa contohnya? Kalau equipment untuk pembuatan sepatu, contohnya apa? Palu mungkin, jarum untuk jahit sepatu, betul Pak Fauzi? Lalu, apa namanya, kalau teman-teman ingat apa itu dudukan untuk taruh sepatunya yang bentuknya L itu. Jadi macam-macam equipment-nya. Nah, lalu materialnya apa aja? Materialnya bisa ada kulit sepatunya, ada karet untuk solnya, mungkin ada benang jahitnya bisa macam-macam. Apalagi? Lem, paku, oke. Jadi banyak materialnya. Ada material, ada supply. Sedikit apa sih perbedaan antara material dengan supply? Karena kadang-kadang ada yang nyebut material, kadang-kadang ada yang nyebut supply. Ada teman-teman yang bisa jawab? Apa perbedaan antara material dengan supply? Oh iya, kopi. Minum kopi ya. Kalau material, kalau di contoh sepatu ini, kulit dan sol sepatu itu contohnya material. Kalau contohnya supply, di sini contohnya adalah lem, paku, itu contohnya supply. Jadi kira-kira apa bedanya antara kulit dengan sol, lalu juga versus paku dan lem. Kalau supply, biasanya kita belinya dalam bentuk bulk, banyak. Kalau material, itu terukur dalam konteks gini, pada saat kita bikin satu sepatu, sudah ada ukurannya. Oh, untuk bikin satu sepatu, kira-kira butuh kulit seberapa banyak, berapa kali berapa senti kali berapa senti, dengan karet butuhnya berapa, cukup terukur. Sedangkan untuk lem dan paku, kita nggak terlalu mengukur banget. Oke, jadi itu material dan supply. Lalu fasilitas kalau untuk pembuatan sepatu apa sih? Ya, tempat untuk ini ya, workshopnya. Nah, kalau infrastruktur kurang lebih kalau di pembuatan sepatu, karena kita melakukan penjahitan, butuh penerangan, mungkin salah satu infrastrukturnya adalah listrik. Oke, jadi kembali lagi, untuk menyelesaikan atau untuk meng-create deliverables dalam suatu project, kita butuh project resources. Nah, project resources itu sendiri ada dua tipe, ada human resources, ada physical resources. Nah, dari physical resources sendiri itu pun juga terbagi 4, ada equipment, materials, facilities, dan infrastructure. Nah, kita masih di key konsep terhadap project resource management. Key konsep pertama adalah yang paling kiri, failing to secure the required. Ini salah nih, failing to secure the required resources will result in delay. Jadi kalau kita gagal menyediakan resource yang dibutuhkan, impact-nya adalah project kita akan delay. Itu clear ya. Lalu yang kedua, keeping too much inventory will result in high cost and will reduce margin. Ya kalau inventory-nya kebanyakan, kita beli barang yang mungkin masih butuhnya tahun depan atau 10 bulan lagi atau 9 bulan lagi, ya inventory kita kebanyakan kan. Kalau terlalu banyak barang di inventory kita, berarti cost inventory kita atau storage cost kita akan meningkat. Kalau storage cost kita akan meningkat, margin pun akan berkurang. Oke. Nah, walaupun tentunya juga mesti dibalance nih. Kadang-kadang kita beli banyak barang, karena kalau beli banyak itu biasanya dapat apa sih? Diskon. Diskonnya lebih. Nah, tapi coba dibalance juga. Jangan sampai diskonnya dapatnya nggak seberapa, tapi storage cost-nya ternyata bengkaknya cukup signifikan, sehingga mengakibatkan yang kita tadinya mungkin dapat diskon untuk beli bulk, tapi langsung kalah dengan
langsung habis atau langsung terkikis marginnya karena storage cost yang tinggi. Nah, yang ketiga, konsep ketiga adalah ordering low quality resources may damage the quality of the product. Jadi kalau kualitas resources yang dipakai itu rendah, tidak memenuhi spesifikasi yang sudah kita tentukan, tentunya barang yang kita akan produce menggunakan resource tersebut tentunya juga akan kualitasnya akan terganggu. Oke? Nah, kalau teman-teman lihat tiga aspek resources yang ada di sini, ini kan adalah tiga aspek resources yang konteksnya adalah physical resources. Nah, physical resources pengadaannya itu nanti akan diatur oleh procurement. Oke? Nah, walaupun di organisasi kita kebanyakan procurement itu di-manage oleh satu departemen khusus, dan kita tidak punya, sebagai project manager, kita tidak punya kontrol terlalu banyak terhadap proses pengadaan tersebut. Namun, kalau teman-teman lihat di sini, tiga aspek ini, kalau ternyata procurement kita belinya terlambat, pengadaannya terlambat, atau belinya terlalu banyak, ataupun barang yang dibeli tidak sesuai spek, itu kan akan mempengaruhi proyek kita secara langsung. Oleh karena itu, dengan kita telah mengidentifikasi apa aja sih resource yang dibutuhkan nantinya oleh proyek kita, dan kita juga kawal proses pembeliannya, baik itu kita kawal dari sisi pengadaan, waktu pengadaannya, kita kawal dari sisi kuantitas yang dibeli, ataupun kita kawal juga dari sisi kualitas barang yang dibeli, tentunya itu kita menjaga kepentingan proyek kita juga. Bukannya kita mau ngatur-ngatur teman-teman procurement, namun ini konteksnya adalah untuk memastikan bahwa proyek kita dapat berjalan dengan baik. Oke, nah untuk procurement akan dibahas beberapa session ke depan. Trend dan emerging practice yang ada di dalam project resources management, yang pertama adalah adanya resource management methods, di mana di sini contohnya adalah adanya just in time, Kaizen, total productive maintenance, dan theory of constraint, dan lainnya. Untuk kebutuhan PMP, teman-teman tidak perlu tahu detail masing-masing ini apa, cuman mungkin untuk beberapa teman-teman coba cari tahu atau Google. Sekedar tahu aja, ini apa sih just in time. Kalau untuk just in time, kalau boleh cerita, teman-teman yang pernah ke pabrikan Toyota atau Honda, itu akan ngelihat tuh, just in time in practice. Di mana bisa dibilang pabrikan Toyota dan Honda itu hampir bisa dibilang nggak ada storage, nggak ada stock keeping. Pada saat mereka akan merakit, misalnya let's say motor jenis Honda Beat misalnya gitu. Bahkan di lantai perakitan pun, di lantai manufacturing perakitan pun, itu spare part yang ada di dalam, misalnya gini, misalnya saya adalah petugas yang akan memasang lampu headlamp. Oke, tentunya lampu headlamp jenis Honda Beat dengan lampu headlamp jenis Honda Tiger tentunya beda ya. Yang satunya Honda Tiger, satunya Honda Beat, jenis lampunya jelas beda. 1 jam ke depan rencananya by production plan kita akan membuat Honda Beat sekitar 100 unit, let's say misalnya gitu. Oke, sedangkan setelah itu 1 jam kemudian baru kita bikin, akan rencananya akan membuat Honda Tiger sama 100 unit juga. Nah, spare part lampu headlamp yang ada di belakang saya, tinggal saya datang ambil taruh ke belakang, itu yang ada hanya untuk Honda Beat. Yang untuk Honda Tiger belum turun ke dalam floor plant, belum turun ke dalam manufacturing plant atau lantai perakitan. Oke, itu baru akan turun ke dalam lantai perakitan pada saat kita sudah mulai merakit Honda Tiger, baru barangnya datang. Itu namanya just in time. Oke, nah teori-teori di sini ada yang lain, Kaizen, total productive maintenance, dan theory of constraint. Nanti tinggal tolong dibaca lebih lanjut, tinggal di Google, cukup tahu overview-nya aja. Kemudian juga trend emerging practice lainnya adalah adanya emotional intelligence.
Jadi tidak hanya ngomongin IQ, tapi juga AI atau EQ. Lalu kemudian pengimplementasian atau performing di self-organizing team. Ini adalah trend and emerging practices yang sudah mulai dimention di PMBOK 6. Nanti kita akan coba singgung sedikit apa itu self-organizing teams. Lalu juga virtual atau distributed teams. Ini juga trend and emerging practices. Selain itu, dalam konteks project resources management, kita juga ada trennya, ya ini adalah teknologi dan stakeholder relations. Jadi konteksnya di sini adalah penggunaan teknologi seperti webcam atau CCTV untuk memperbaiki komunikasi stakeholder dan relation dan minimize dispute dan agreement. Jadi intinya bagaimana teknologi bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk memastikan komunikasi antara antara stakeholder itu bisa diperbaiki, bisa diimprove. Kemudian juga trial engagement, ini sebenarnya bukan barang baru ya, trial engagement. Jadi sebelum kita komit dengan satu vendor, ya mungkin kita trial dulu, di mana kita coba beli kecil sedikit dulu. Saya yakin teman-teman udah banyak, ya ini udah by default. Nah, sama seperti 5 knowledge area sebelumnya, saya tekankan lagi bahwa seluruh proses yang ada di dalam PMBOK, 49 proses ini dapat di-custom dan di-tailor sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, di sini PMBOK memberikan consideration pada saat kita akan melakukan customization ataupun tailoring terhadap proses-proses yang ada di dalam project resources management. Salah satu faktor pertamanya adalah tentang diversity. Diversity ini berarti kemajemukan, atau contohnya gini. Ini lebih konteks kepada diversity dari sisi ras atau suku. Ini memastikan bahwa tidak adanya praktek rasial atau SARA di dalam proyek kita. Faktor selanjutnya ini adalah lokasi fisikal di mana proyek itu ada. Kemudian juga ada consideration mengenai industry specific resources. Mungkin beberapa industri teman-teman ada yang resources itu sangat spesifik gitu. Jadi itu akan menentukan bagaimana kita akan men-tailor proses yang ada. Lalu bagaimana sih proses untuk akuisisi tim member? Kemudian juga pengelolaan tim di dalam organisasi kita itu seperti apa? Lalu life cycle approach pun juga akan menentukan. Jadi kalau life cycle approach-nya adalah prediktif atau waterfall, tentunya bisa jadi proses-proses dalam pengelolaan tim itu akan sedikit berbeda dengan project yang approach life cycle-nya adalah adaptif ataupun agile. Nah, ngomongin tentang agile, ini kita langsung masuk consideration terhadap project resource management untuk project-project yang ada dalam agile ataupun adaptive environments. Project-project yang menggunakan agile approach itu bisa mengambil keuntungan yang lebih dari implementasi self-organizing team that maximize focus and collaboration. Self-organizing team ini adalah suatu metode yang dapat digunakan pada saat, ini ada pada saatnya, pada saat tim itu maturity-nya sudah cukup dewasa, dalam konteks bukan umur, tapi sudah cukup mature timnya, dan kenapa dibutuhkan maturity? Karena dalam konteks self-organizing team, itu tidak ada leader di dalam tim. Untuk self-organizing team, kita tidak perlu micromanage. Yang kita perlu lakukan untuk self-organizing team adalah kita tinggal kasih objektif. Okay, this is your objective. Team, this is your objective. Please figure out what to do. Silakan tentukan ini bagaimana menyelesaikannya. Nanti self-organizing team ini yang akan menentukan di antara teman-teman mereka sendiri, di antara mereka sendiri, tanpa adanya leader. Okay, that's self-organizing team. Nah, untuk itu, semangat kolaborasi itu harus dipupuk, harus didorong. Itu consideration untuk agile dan adaptive environments terhadap project resource management. Nah,
Sekarang kita masuk ke proses-proses yang ada di dalam Project Resource Management di dalam PMBOK edisi ke-6. Di sini kita lihat ada total 6 proses, di mana 2 di dalam Planning Process Group, 3 di dalam Executing Process Group, dan 1 di dalam Monitoring and Controlling Process Group. Plan Resource Management atau proses nomor 9.1. Oh, ini keterangan salah nih. Ini adalah proses di mana kita ingin menentukan, kita merencanakan bagaimana kita akan mengelola resource yang ada di dalam project kita. Mohon maaf, ini untuk definisi purpose-nya ini salah. Ini kita akan revisi di dalam slide yang akan di-share. Oke. Namun untuk plan resource management ini, konteksnya adalah bagaimana kita akan mengelola resource yang ada di dalam project kita. Di sini kita merencanakan dulu nih, kita bikin kerangka dulu bagaimana sih kita akan mengelola. Oke. Di sini kita bikin kerangka, di sini kita bikin rencana dasarnya untuk pengelolaan resources. Untuk itu dibutuhkan project charter, lalu kemudian juga ada project management plan, di mana di situ dibutuhkan quality management plan, dan juga scope baseline. Dari sisi project documents, kita membutuhkan project schedule, requirement documentation, risk register, dan juga stakeholder register. Setelah itu kita juga mungkin akan membutuhkan enterprise environmental factor dan juga organizational process assets. Tools yang akan kita bisa gunakan di dalam proses 9.1 adalah expert judgment. Ya, kita nanya ke orang yang lebih expert dalam konteks plan resource management ini. Bisa senior kita, bisa orang yang ada dalam organisasi kita, ataupun bisa orang yang ada di luar organisasi. Untuk data representation, untuk bagaimana kita menampilkan data di dalam proses ini, kita bisa menggunakan hierarchical charts, responsibility assignment matrix, dan text-oriented formats. Untuk ujian PMP, responsibility assignment matrix, atau nanti contohnya adalah RACI chart, itu kemungkinan besar akan keluar dalam ujian. Selain itu ada beberapa organizational theory dan meetings yang juga dapat digunakan pada saat perencanaan pengelolaan resources di dalam proyek kita. Output dari proses ini ada nanti resource management plan, team charter, dan juga kemungkinan akan mengupdate project dokumen, yakni adalah assumption log dan juga risk register. Kenapa risk register bisa di-update? Besar kemungkinan pada saat kita menentukan struktur organisasi proyek kita, atau kita create responsibility assignment matrix, ataupun yang lain, kita identifikasi risiko-risiko baru di dalam proyek kita. Itu alasannya kenapa risk register ini bisa diupdate. Komponen-komponen yang bisa terdapat pada resources management plan, yakni adalah identification of resources. Kita butuhnya resources seperti apa aja sih? Kalau kita butuhnya kalau kita butuh human resource-nya seperti apa aja? Kalau kita butuh physical resource-nya apa aja yang kita butuhkan? Acquiring resources, bagaimana kita nanti akan mendapatkan resource ini? Role dan responsibility yang kira-kira kita bisa tetapkan di dalam project kita? Org chart yang ada di dalam project kita? Lalu bagaimana kita akan mengelola project team di dalam project kita, training dan team development yang mungkin kita bisa laksanakan nantinya, bagaimana kita akan melakukan resource controlling dan juga recognition plan. Itu komponen-komponen yang bisa ada di dalam proses 9.1. Nah, sedangkan team charter ini adalah dokumen yang mungkin teman-teman mungkin baru sekali ini dengan tim charter, sedangkan secara fungsi sudah sudah digunakan mungkin sehari-hari.
Oke, tim charter kalau lihat definisinya adalah dokumen that establish the team values, agreements, and operating guidelines for the team. Ini adalah dokumen yang menetapkan nilai-nilai yang ada di dalam tim, kesepakatan-kesepakatan, dan operating guidelines atau panduan operation untuk tim. Nah, ini bisa sangat well documented, di mana bisa sangat, wah, kita bikin dokumen yang proper, atau bisa sangat sederhana, ya udah kita sepakat, terus lalu mungkin kita bikin, perlu sampai bikin poster kah atau enggak, atau cuma kesepakatan, mungkin hanya kesepakatan verbal, itu juga memungkinkan. Oke, jadi tim charter buat teman-teman yang mungkin baru dengar, ini adalah kesepakatan dalam tim, di mana komponen-komponennya bisa aja ada team values, ada communication guidelines. Communication guidelines bisa sangat sederhana ini. Oke, guys, nanti kalau misalnya untuk ngomongin project, nanti ngomongnya di WhatsApp group yang ini ya, WhatsApp group XYZ ya. Jangan dicampur dengan bercandaan. Kita bikin WhatsApp group XYZ ini fokus hanya ngomongin project. Itu udah bisa disebut sebagai communication guidelines. Untuk sharing file nanti digunakan folder yang ini ya guys, atau kita menggunakan Dropbox atau menggunakan Google Drive. Lalu kemudian komponen-komponen yang bisa ada nanti di dalam tim charter ya, ini adalah decision making criteria. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil keputusan, itu bagaimana proses pengambilan keputusannya. Apalagi kalau misalnya timnya ini adalah tim yang self organizing. Itu kalau disepakati ini di depan, semuanya lebih enak jadinya. Lalu proses conflict resolution itu bisa kita tetapkan nggak di awal. Lalu meeting guidelines. Nah, untuk meeting guidelines ini bisa sangat spesifik atau bisa sangat umum. Misalnya guidelines, oke, setiap hari jam 9 kita stand up 15 menit. Oke, that's meeting guidelines. Atau let's say if we have a meeting and kalau tidak bisa berkontribusi silakan walk out, nggak apa-apa gitu kan. Atau mungkin tidak dapat apa-apa atau tidak bisa mendapatkan benefit apa-apa, silakan walk out dari meeting. Itu bisa jadi adalah contoh dari meeting guidelines. Salah satu contoh meeting guidelines juga yang ada di Tesla, misalnya kalau di Tesla itu kalau untuk meeting yang there's no regular meeting. Tadi baru kemarin saya baca, there's no regular meeting, sebisa mungkin nggak ada regular meeting kecuali ada isu besar. Lalu kemudian salah satu komponen lagi yang saya ingat banget adalah meeting paling banyak 6 orang. Itu yang ada di Tesla. Oke, Pak Fauzi. Ini di approve project sponsor atau PM aja, atau bahkan PMO karena mereka governance. Ini saya kembalikan lagi ke organisasi, tapi biasanya ini approve dulu by tim. Ini kesepakatan di tim dulu, Pak. Kalau ini mau dijadikan sebagai tim charter untuk keseluruhan juga silakan. Tapi sebaiknya ini datangnya juga dari tim. Ini datangnya bukan dari tim, bukan di-enforce atau di-impose dari atas. Tapi kita minta timnya untuk, ini tim sudah kebentuk project timnya. Nah, kita minta mereka yang decide. Saya minta kalian come up dengan tim charter. Ini adalah hal-hal yang saya minta sudah ada di tim charter. Nanti silakan didiskusikan. Nanti kalau sudah, silakan kembali ke saya. Kayak gimana hasilnya. Saya rasa itu jauh lebih efektif dibandingkan, project tim, ini ada tim charter, ini kalian pakai ini ya. Suka nggak suka, pakai ini ya. Jadi lebih efektif menurut saya adalah datangnya dari mereka. Oke, Pak Fauzi? Oke, siap. Makasih, Pak. Nah, untuk project organization charts, secara visualisasi itu ada, atau visualisasi itu ada 3 jenis. Ada hierarchical type charts atau OBS. Ini penggambaran organisasi project yang
strukturnya hierarki. Ini yang umum digunakan, di mana di atas misalnya PM, di atasnya lagi ada sponsor misalnya. Nanti di bawahnya PM itu ada apa aja. Nanti di bawah lead-nya itu nanti ada apa aja. Itu tipe hierarki. Yang kedua adalah matrix based charts. Nanti adalah si organisasinya ini digambarkan juga dalam bentuk tabel matrix. Yang terakhir, organisasi bisa juga disajikan dalam bentuk text oriented formats. Di mana ini sebenarnya text oriented formats ini adalah suatu bentuk deskriptif yang jauh lebih komplit dibandingkan dua jenis visualisasi yang ada di atas. Untuk RAM atau response, ini adalah matrix based chart, di mana contohnya dari responsibility assignment matrix adalah RACI matrix. Kenapa disebut RACI? Karena di sini ada 4 komponen, ada responsible, accountable, consult, dan inform. Kalau teman-teman yang sudah pernah ngambil training Six Sigma, mungkin nambah lagi tuh, RACI, ada S. Ada beberapa variasi-variasi yang lain, ada tambah huruf E, macam-macam. Tapi untuk keperluan ujian PMP kita, sederhana aja, ada lagi LCC, betul Pak Meko. Tapi untuk kebutuhan PMP, kita hanya butuh yang sederhana, yakni RACI. Oke, nah, cara penggunaannya pun juga sederhana. Di sebelah kiri kolom di sebelah paling kiri ini adalah kita tuliskan semua aktivitas yang ada di dalam proyek kita. Oke. Kalau aktivitasnya ada 100 gimana? Kalau aktivitasnya ada 100, ada groupingnya enggak? Kalau ada groupingnya mungkin cukup ditambahkan groupingnya aja. Tapi nanti teman-teman bisa coba eksperimen sendiri, apakah cukup groupingnya aja atau perlu semuanya. Karena kalau misalnya ternyata aktivitas-aktivitas yang ada di dalam satu grup itu lebih sangat-sangat spesifik juga, mungkin bisa di breakdown benar-benar total semua aktivitasnya. Oke? Nah, setelah kolom aktivitas, sebelah kanannya adalah kita list semua project member kita, termasuk manager, termasuk PM-nya. Oke? Nah, ada nggak yang nggak masukin PM-nya? Ada juga sih yang nggak masukin PM-nya. Ini opsional. Nah, contohnya gini di sini. Ada John, ada Rudy, ada Alan, ada Bob, dan Jane. Kita coba lihat. Ada develop project charter. Untuk activity develop project charter, John itu A, Rudy itu L, Alan dan Bob itu I, dan Jane adalah C. Kalau kita coba bahas satu-satu, kita mulai dari yang paling kanan, I. I adalah inform. Oke, kalau kita lihat di develop project charter, yang I adalah Alan dan Bob. Berarti untuk untuk activity develop project charter, Alan dan Bob, peranannya di situ adalah inform. Berarti minimal dia di CC atau FYI. Minimal dia di CC. Minimal Alan dan Bob tetap terinformasikan terhadap kegiatan pembangunan atau pengembangan project charter. Itu yang I. Lalu C, consult. Di sini Jane itu C untuk develop project charter. Berarti untuk proses pembuatan develop project charter, jika ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas, kita akan bertanya ke Jane. Karena besar kemungkinan di sini Jane dianggap sebagai SME atau subject matter expert untuk kegiatan develop project charter. Kalau teman-teman lihat di bawahnya, setelah itu pun juga identifiers Jane ternyata C juga. Namun untuk recruit implementation team dan develop interface design, Jane tidak lagi C. Oke? Nah, apakah consult dan inform itu harus ada di dalam setiap aktivitas?
iya dan enggak. Kalau teman-teman lihat di sini, recruit implementation team itu tidak ada C-nya. Lalu mungkin ada pertanyaan juga, bisa nggak satu orang itu tidak punya peranan sama sekali dalam satu aktivitas? Bisa aja. Misalnya di develop project creator, yang I itu hanya Alan, sedangkan Bob nggak, Bob kosong misalnya. Bisa nggak? Bisa aja. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke A dan R. Nah, ini mungkin agak sedikit membingungkan. Ada responsible, ada accountable. Accountable itu apa sih translate-nya kalau di bahasa Indonesia kan responsible dan accountable? Responsible kalau di translate ke dalam bahasa Indonesia jadinya tanggung jawab. Accountable kurang lebih juga sama, tanggung jawab juga. Nah, jadinya agak sedikit ketukar-tukar. Tapi kita coba distinktifkan untuk kebutuhan PMP. Oke. R di sini, responsible, R ini adalah pihak yang bertanggung jawab mengerjakan aktivitas tersebut, memastikan bahwa aktivitas tersebut dikerjakan dengan baik, itu adalah R. Kalau develop project creator yang akan mengerjakan proses pembuatan proses pembuatan project charternya adalah Rudy. Oke? Yang akan mengerjakan adalah Rudy. Yang accountable atau bertanggung jawab adalah John. Kalau project charternya salah, yang disalahin siapa? Rudy apa John? John. Kalau identify risk, kegiatan identify risk ada yang kurang tepat, yang disalahin itu accountable-nya siapa? Rudy. Develop interface design di sini, lihat ya, Rudy dan Alan itu responsible. Berarti interface design itu mereka yang akan bikin nih, Rudy dan Alan. Sedangkan yang bertanggung jawab atau accountable adalah Bob. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di sini, untuk setiap aktivitas hanya ada satu A. Hanya ada satu orang yang accountable. Pak Fauzi, apakah A kemungkinan besar line manajernya R? Bisa iya, bisa begitu juga Pak. Bisa seperti itu. Namun yang jelas, dalam setiap aktivitas, R-nya itu bisa lebih dari satu, untuk A hanya boleh satu. Kenapa kalau lebih dari satu, kenapa? Apa implikasinya kalau A itu lebih dari satu? Kalau Pak Fauzi, konflik misal ada eskalasi, iya. Intinya kalau ada masalah, nanti akan besar kemungkinan finger pointing. Akan tunjuk-tunjukkan. Oke? Nah, lalu kita lihat tools yang lain. Di sini ada penggunaan histogram. Histogram dalam konteks resources di sini adalah suatu tools yang menggambarkan penggunaan resources, terlebih-lebih human resources. Bisa ini buat semua any typical resource ya, any type of resources. Di sini kalau di sini contohnya adalah human resources aja. Warna biru untuk designer, warna hijau untuk developer, warna tester untuk warna orange untuk tester. Nah, histogram di sini kita bisa dengan mudah melihat penggunaan resources per harinya. Dimana kalau kita lihat hari pertama itu kita membutuhkan 4 staff, dimana 4-4-nya adalah desainer. Hari kedua juga sama, 4 staff, dimana 4-4-nya adalah desainer. Di hari ketiga kita butuh sama 4 staff, namun 1 orangnya sudah merupakan developer, sedangkan 3-nya adalah desainer. Hari keempat
kita sudah membutuhkan 5 orang, di mana 2 developer, masih 3 desainer. Hari 5 dan 6 itu sama, di mana kita membutuhkan total 8 orang, 8 staff dibutuhkan untuk di project kita, di mana 2 orang tester, 4 orang developer, 2 orang desainer. Di mana di hari ke-7 di sini hari terakhir kemungkinan besar, di mana desainer hanya butuh 1 orang. Untuk developer kita masih butuh 3 orang, sedangkan tester kita butuh 2 orang. Pak Fauzi, ada tambahan bisa beda arahan. Iya Pak, kalau misalnya accountable-nya 2, yaitu bisa nggak jelas nanti siapa yang mau didengar. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Mana yang mau didengar ini kita? Oke, itu histogram ya. Jadi dengan sangat mudah kita bisa lihat penggunaan resources di dalam project. Baik itu human resource ataupun tipe physical resources. 9.2 ini adalah proses di mana kita melakukan estimasi resources yang dibutuhkan per aktivitas. Kalau tadi 91 kita masih membicarakan kerangkanya dulu, sedangkan di 9.2 ini baru kita telaah masing-masing resources yang ada di dalam kita telaah masing-masing aktivitas yang sudah kita define sebelumnya di schedule. Kita telaah, kita tentukan resources apa aja sih yang dibutuhkan per aktivitas. Jadi kalau ngomongin step-nya, ini sebenarnya estimate activity resource, ini sebaiknya dijalankan setelah kita melakukan proses sequence activities. Setelah kita melakukan sequence activities di proses nomor 5.3, 5.1, Plan Schedule Management, 5.2 Identify Activities, 5.3 kita melakukan Sequencing Activities. Teman-teman ingat, kita sudah melakukan identifikasi, lalu kita sequence mana yang finish to start, lalu predecessor-nya siapa aja. Setelah itu, sebelum kita menentukan durasi setiap activity, sebaiknya kita lakukan ini dulu. Kita lakukan Estimate Activity Resources. Logikanya adalah, akan lebih mudah bagi kita menentukan atau melakukan estimasi durasi jika kita sudah tahu resources yang dibutuhkan untuk masing-masing activity. Oke? Saya tekankan lagi ya. Identify dulu activity-nya, sequencing activity, tentukan resources yang dibutuhkan masing-masing activity, baru tentukan durasi dari masing-masing activity, baru develop schedule-nya. Schedule-nya sudah terdevelop dengan baik. Oke? Nah, ini di PMBOK 5, sebenarnya estimate activity resources itu bagian dari bagian sebenarnya adalah, proses ini adalah bagian dari project schedule management. Namun di PMBOK 6 ini ditarik ke dalam project resource management, dikarenakan mungkin dilihat lebih appropriate. Namun esensinya, proses ini sebaiknya dilaksanakan setelah kita melakukan sequencing di activities. Di mana kita, inti dari proses ini adalah kita mencoba mengestimasi kebutuhan resources di masing-masing activity. Input untuk activities ini, proses ini adalah project management plan, kita butuh resource management plan, dan kita juga butuh scope baseline. Lalu project document, di sini kita butuhkan activity list-nya, activity attributes. Berarti kalau misalnya activity list, setelah kita melakukan identify activities, lalu kita lakukan sequencing activities, berarti kan sekarang kita sudah ada nih predecessor dari masing-masing aktivitas. Itu adalah bagian dari activity attributes. Oke, ada pertanyaan dari Pak Yohanes. Untuk estimate activity resources ini, asumsinya resource tersebut dedicated hanya untuk satu project ini saja ya Pak? Bisa ya, bisa enggak. Oke. Setiap kondisi project beda-beda Pak. Ada yang project sangat beruntung di mana mereka bisa mendapatkan dedicated resources. Bisa jadi mereka
hanya bisa mendapatkan resources shared antara among project. 9.2 ini kita belum menentukan siapa resource-nya, tapi kita menentukan dulu resource apa aja sih yang dibutuhkan untuk masing-masing activity. Oke, di sini kita belum menentukan siapa resource-nya, kita baru menentukan mengestimasi resource apa saja yang dibutuhkan, atau dalam konteks di sini human resource-nya siapa aja yang dibutuhkan. Atau kalau misalnya human resource mungkin skill seperti apa sih, engineer seperti apa, dengan knowledge seperti apa, dengan pengalaman kerja seperti apa. Jadi sehingga kita bisa nantinya dari keluaran dari sini kita bisa menentukan duration dan juga cost nanti ketahuan untuk masing-masing activity. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Yohanes, apakah estimate activity resources ini asumsinya resource tersebut dedicated hanya untuk satu proyek ini aja? Enggak, Pak. Bahkan kalau kita ngomongin resources, bahkan kan resource bukan hanya human. Tadi ada human resource, ada physical resource. Di sini pun juga kita menentukan untuk setiap activity, dari sisi human resource apa aja yang dibutuhkan, dari sisi physical resource apa saja yang dibutuhkan. Di sini kita estimasi nih. Pak Yohanes ada follow-up-nya. Kalau misal ada change request yang perlu beberapa resource, jadi ada yang diambil dari tim lain, itu kita maintain-nya gimana ya? Kalau untuk monitoring estimasi main days-nya. Jadinya kan beda, karena resource tersebut shared project human resource. Nah, ini kembali ke kebijakan masing-masing organisasi. Ada beberapa organisasi yang punya strict rule bahwa setiap resources itu hanya boleh dedicate di satu project. Namun kalau untuk beberapa organisasi yang resources-nya terbatas, mau nggak mau share. Nah, di sini konteks pertanyaan adalah bagaimana kita maintain-nya kalau untuk monitoring estimasi main days-nya, jadinya kan beda karena resource tersebut share project. Nah, di sini ya tentunya masing-masing project atau masing-masing PM punya metodenya. Contohnya ya paling simple, ada time lock-nya nggak sih? Setiap orang itu punya policy untuk maintain time lock nggak? Dalam satu hari dia ngerjain project apa aja, dan estimasi ya jam 9 pagi sampai jam makan siang itu saya ngerjakan project A, yang lanjutnya adalah project B, itu bisa dipakai. Atau misalnya pure, satu hari ini untuk project, dalam satu minggu dia sudah di booking 2 hari untuk project A, 3 hari untuk project B. Jadi bisa share satu hari atau bisa share full book one day. Intinya Pak Yohanes dan teman-teman semua, untuk memanage resources yang di-share antara project itu adalah memang challenge yang besar yang memang dihadapi oleh banyak PM di luar sana. Oke. Saya lanjut dulu ya, Pak Yohanes. Nah, jadi selanjutnya di project dokumen kita juga ada cost estimate jika sudah ada resource calendar juga. Nah, di sini menarik nih. Di sini kan kita menentukan estimate activity resources. Sedangkan sebenarnya kan di sini kita masih planning, kita belum punya nih resource-nya, belum ada yang dedicate, oke, atau belum ada yang di-assign. Namun kalau teman-teman mungkin aware juga, ada beberapa project atau beberapa jenis aktivitas yang dia membutuhkan spesifik person, spesifik engineer, spesifik expert. Oke, misalnya kita butuh expert untuk satu aktivitas, ada satu aktivitas yang sangat kompleks dan di dunia ini hanya ada 5 expert yang bisa mengerjakan. Oke,
Ada satu expert yang dia warga kenegaraan misalnya bukan Indonesia, misalnya warga Singapura, dan dia baru bisa datang ke Indonesia untuk join ke dalam proyek kita, mungkin let's say bulan September. Itu pun September juga sangat spesifik. Hanya dari tanggal 15 sampai tanggal 25 misalnya. 10 hari aja di Indonesia. Nah, dengan kita tahu resource kalendernya seperti itu, kita bisa melakukan perencanaan yang lebih matang juga. Oke, nah dari situ jadi teman-teman sudah bisa dapat bayangan kira-kira apa sih yang dimaksud dengan resource calendar. Jadi resource calendar adalah kalender ketersediaan resource. Beda dengan project calendar ya. Resource calendar ada lagi project calendar. Teman-teman kemarin kalau nggak salah sudah ada yang bisa menjawab dengan baik apa yang dimaksud dengan project calendar. Jadi kalau project calendar adalah waktu kerjanya atau working hour-nya atau working shift-nya atau working time-nya untuk setiap project. Nah, selain itu dari sisi konteks project dokumen ada lagi risk register. Selain itu, kalau ada ya risk register, kalau sudah ada itu bisa menjadi input. IF dan OPA juga sama selalu sering menjadi input di dalam proses. Karena IF adalah faktor-faktor eksternal dari project yang dapat mempengaruhi projectnya kita. Sedangkan OPA adalah apa yang kita miliki di organisasi kita yang dapat membantu jalannya project. Nah, kalau misalnya ada OPA di sini, sebenarnya ini kita bisa refer ke historical data. Karena di OPA itu atau di Organizational Process Assets itu ada project documentation dan project lesson learned dari project-project sebelumnya. Tools dan teknik yang bisa digunakan di sini ada expert judgment, bottom up estimating, analogous estimating, parametric estimating. Nah, ini kalau teman-teman lihat tools estimatingnya mirip ya dengan yang kita sudah gunakan di schedule dan cost. Lalu juga ada data analysis di sini yang kita bisa gunakan adalah alternative analysis. Kapan ini kita bisa gunakan alternative analysis? Jika kita dihadapkan pada satu isu atau kondisi di mana ternyata resource yang kita tadinya atau jenis resource yang kita mau assign ternyata bisa jadi tidak available. Kita coba cari alternatifnya atau kalau enggak kita let's say kita butuhnya dengan spesifik skill set, ada nggak sih kira-kira alternatif untuk penggantiannya? Oke, tools dan teknik selanjutnya ada Project Management Information System. Kalau teman-teman lihat di sini PMIS atau Project Management Information System, ini konteksnya adalah software project management. Atau software-software yang dapat membantu kita dalam pengelolaan project. Lalu meeting juga menjadi tools dan teknik yang terakhir. Outputnya di sini ada resource requirement, kebutuhan resources dari masing-masing activity. Lalu ada basis of estimate. Ini penting ya, sebagai pencatatan buat kita ke depannya, ini kenapa ya dulu kita tentukan estimasi seperti itu. Lalu ada RBS, nanti kita akan lihat contohnya RBS. Lalu akan ada beberapa probability untuk update terhadap project documents. Di sini ada activity attributes, tentunya ya. Kita menambah, dengan adanya kita tahu kebutuhan resources dari masing-masing activity, itu akan menjadi atribut tambahan ke activity tersebut. Lalu ada assumption log, dan juga yang terakhir lesson learned register. Ini sama seperti sebelumnya, bottom up estimating, analogus dan parametric. Kalau teman-teman ingat, yang paling resource effortnya besar untuk melakukan estimasi yang effortnya paling besar adalah bottom up. Yang effortnya paling kecil adalah analogus. Bottom up digunakan pada saat tidak ada data historical yang cukup akurat yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Kalau ditanya mana tools estimasi yang paling akurat atau mendekati akurasi yang paling tinggi, jawabannya adalah bottom up. Jadi kalau ditanya mana yang paling tidak akurat, analogus.
Nah, ini adalah contoh di slide ini. Ini adalah contoh resource breakdown structure. Jadi, ini adalah suatu visualisasi terhadap kebutuhan resources di project kita. Di mana di sini dilihat untuk kebutuhan personel atau human, itu ada 1, 2, 3, ada 3 role, ada 3 peranan, di mana untuk role 1 atau peran nomor 1, di situ ada level 1, level 2. Ini adalah konteksnya adalah biasanya mengenai tingkat skillnya. Dari sisi material ada material 1, material 2, nanti ada beberapa grade di dalam material tersebut. Lalu untuk equipment bisa jadi ada equipment 1, equipment 2. Apalagi contohnya di situ yang bisa. Ada material, kalau physical apa aja sih? Material, equipment, facility, dan infrastructure. Jadi di sini contohnya tidak ada facility, tapi kalau ada facility di project Anda, ini bisa di list juga. Ini fungsinya buat apa sih RPS? Ini fungsinya RPS adalah memvisualisasi kebutuhan resources di project sehingga bisa lebih mudah di-manage dan lebih mudah dimengerti. Kita masuk ke proses group kedua, ya ini adalah executing process group. Di sini ada acquire resources, develop team, dan manage team. Acquire resources ini adalah proses di mana kita mengobtain, kita mendapatkan tim membernya ataupun fasilitas, equipment, material, supply, dan yang lain-lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project. Cara dapetinnya gimana? Recruit atau buka lowongan. Kalau untuk project human, kalau untuk human, kalau untuk yang physical, tipe physical gimana? Ya silakan. Ini nanti akan ada masuk ke proses procurement. Inputnya di sini ada project management plan, ada resource, di sini komponennya adalah resource management plan, procurement management plan, dan juga cost baseline. Menarik ya cost baseline masuk ke sini karena ini akan menjadi panduan berapa sih nanti cost kita, jangan sampai kita lewat dari cost baseline kita. Termasuk di cost baseline ini juga ada project funding requirements. Nah, project dokumennya sendiri yang bisa masuk dalam input di sini ada project schedule. Ini penting ya, kenapa? Karena kita jadi tahu kapan resource ini nantinya dibutuhkan. Kalau resource-nya masih dibutuhkan 6 bulan lagi, ya nggak mungkin kita, misalnya kita butuh genset, tapi masih 6 bulan lagi. Masa kita sewanya sekarang? Nggak mungkin dong, ya kita sewanya nanti. Termasuk juga resource kalender pun juga bisa menjadi input, resource requirement, yang merupakan output dari 9.2, dan juga stakeholder register. IIF dan OPA kembali menjadi input di dalam proses ini. Sedangkan tools dan teknik yang kita bisa gunakan ada decision making, ada interpersonal dan team skill, negosiasi di sini ya, pre-assignment, dan virtual team. Virtual team nanti kita akan bahas sedikit. Nah, dari sini outputnya kita sudah ada, kan ada dua tipe project resource nih, ada physical sama ada human. Kalau yang physical, nanti namanya ada physical resource assignment. Jadi kalau kita butuh genset, nanti kapan gensetnya datang, itu di-assign-nya kemana, lokasinya di mana. Kalau ada facility yang kita mau sewa, atau gudang yang kita mau pakai, itu gimana assignment-nya. Nah, kalau untuk yang human resources, namanya adalah project team assignment. Ya, assignment-nya beda, jangan disamain orang sama barang. Nah, resource calendar ini adalah ya, sama seperti sebelumnya, kapan ketersediaan resource tersebut yang sesuai dengan project schedule kita. Nah, ada change request di sini nih. Kira-kira kenapa dibutuhkan change request? Atau kira-kira dalam posisi atau kondisi apa change request bisa ke-trigger di sini? Pada saat kita acquire resources, terus tiba-tiba muncul change request. Pak Fauzi, ini kalau project telat dan nambah biaya sewa, bisa begitu, namun kan di sini kan konteksnya adalah kita masih acquire resources. Let's say kita masih baru memulai. Tapi ternyata, misalnya Pak, kita udah sourcing atau kita sudah coba cari, kita butuh expert yang seperti dengan kualifikasi A, B, C, D. Namun ternyata di luaran sana kita coba buka lowongan, nggak ada yang masuk.
Kita sudah pakai headhunter pun juga nggak ada yang masuk gitu. Kita coba cari internal resources pun juga nggak ada. Nah, kalau begitu, kita bisa kembalikan ke perencanaan awal. Apakah kualifikasi yang kita minta itu overkill nggak ya? Atau memang bisa dicarikan alternatifnya nggak? Karena ternyata pada saat kita coba cari, nggak dapet nih. Itu salah satu contoh kenapa change request bisa kena trigger di sini. Oke, makanya pada saat ada change request itu bisa menyebabkan perubahan pada resource management plan dan cost baseline jika ternyata jika change request-nya disetujui. Nah, kenapa juga nih cost baseline bisa diubah? Bisa nggak ada skenario di mana kita berasumsi untuk let's say kita nyari front end developer. Kita butuh 10 orang front end developer. Dengan asumsi sebelumnya front end developer dengan kualifikasi yang kita minta itu let's say gajinya sekian rupiah. Ternyata pada saat kita rekrut keadaan di pasar ternyata berbeda dengan pada saat kita melakukan estimasi di dalam. Ternyata di harga di pasar atau di pasar itu gajinya itu 1,5 kali dari estimasi kita sebelumnya. Ya tentunya ini kan berarti kan cost baseline kita tidak sesuai. Plan kita ada yang nggak sesuai, berarti harus di-trigger change request. Nah, di-triggernya apa? Apakah kita masih butuh 10, atau karena cost-nya mentok, atau cost-nya terbatas, ya udah, yang tadinya butuh 10, kita jadinya cuma bisa mampunya, let's say 7. Berarti kan resource management plan-nya berubah. Oh, enggak, kita tetap butuh 10. Berapapun cost-nya kita tetap butuh 10. Oh, berarti kalau begitu, resource management plan-nya tidak berubah, cost baseline-nya yang berubah. Nah, lalu juga ada project document updates yang bisa diupdate. Contohnya di sini adalah lesson learned register, project schedule, LBS-nya bisa diupdate, resource breakdown structure, resource requirement pun juga bisa diupdate, risk register dan juga stakeholder register. IF dan OPA pun juga ada kemungkinan bisa diupdate juga nih. Karena di situ ada lesson learned register bisa masuk di sini sebagai bagian dari OPA. Nah, di sini ada resource calendar. Ini udah beberapa kali kita mention dari tadi bahwa ini adalah suatu dokumen yang akan memberikan informasi kapan ketersediaan resource tersebut ada di dalam project kita. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang tentang virtual team, Nah, virtual team ini adalah suatu pendekatan pengelolaan tim di mana timnya ini kita bentuk mereka tidak mesti bekerja dalam satu geographical lokasi yang sama. Bahkan virtual team di sini sekarang ini makin dengan diiringi dengan perkembangan teknologi, tentunya lebih mudah untuk bekerja sama lintas geografi. Jadi bisa aja nih project team kita satu di Malaysia, satu di Indonesia, satu di Thailand, satu di India, 2 di UK, 1 di US misalnya. Oke, that's virtual team. Semuanya tim, tapi tidak ada dalam satu lokasi geografi yang sama. Benefitnya apa? Benefitnya kita bisa membentuk tim yang benar-benar ekspertisnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi walaupun ekspertisnya ada tapi kebetulan lokasinya di India, nggak apa-apa. Oke, because let's say we need that specific expertise. Benefit lainnya adalah form team with different work hours. Nah, ini bisa juga jadi benefit, bisa juga jadi kekurangan sebenarnya. Different work hours ini bisa menjadi benefit, bisa menjadi kekurangan. Kekurangannya kalau different time zone adalah komunikasinya jadi agak susah kalau kita mau mengharapkan adanya live communication. Namun benefitnya adalah let's say if we want to support some critical system dengan kita punya
tim di dalam setiap time zone itu akan lebih mudah memanage critical system. Lalu benefit selanjutnya adalah empower people with disabilities. Kalau teman-teman perhatiin dengan berkembangnya teknologi IT, itu kesempatan-kesempatan untuk teman-teman yang punya disabilities itu juga makin terbuka dengan luas. Oke. Itu blessing in disguise-nya untuk IT, information technology. Lalu juga benefit terakhir di sini adalah minimize travel expense. Kita bisa mengurangi biaya perjalanan. Nah, sedangkan kekurangannya adalah possibility of misunderstanding ini besar. Kenapa misunderstanding bisa besar? Karena biasanya virtual team itu banyak bicaranya atau banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan kemampuan setiap orang dalam berbahasa Inggris itu beda-beda. Oke. Kedua, penggunaan media komunikasi yang biasanya adalah teks. Baik itu email ataupun sosial media seperti WhatsApp ataupun communication tools yang lainnya gitu. Tapi biasanya dalam bentuk teks. Kekurangan dalam bentuk teks adalah apa sih? Kekurangan komunikasi dalam bentuk teks adalah tidak adanya intonasi. Intonasi memberikan konteks. Jadi itu tanpa adanya intonasi itu possibility of misunderstanding menjadi sangat besar. Lalu ada juga feeling of isolation, di mana kita merasa sendiri nih, kita nggak ada temennya kayaknya rasanya gitu. Nelangsa ke sana, kerja sendiri. Selanjutnya adalah not easy to share knowledge and experience. Yaitu kembali, karena kita berada dalam virtual team, di mana lokasinya berbeda-beda, dan media komunikasinya kebanyakan adalah tulis, kalaupun ada video conference, itu pun juga, selain video conference juga kekurangannya video conference apa sih? Kekurangan video conference pun juga sama nih. Apa bedanya video conference dengan face-to-face communication? Video conference sudah bisa hampir sama dengan face-to-face communication, namun ada yang kurang, ada yang beda. Kalau kita bisa ngobrol benar-benar face to face, kita benar-benar bisa ngerasa emosi yang sedang dialami oleh teman bicara kita. Feel-nya video conference tetap beda sama face to face. Betul Pak Meko. Jadi feel-nya itu beda. Lalu cost of technology itu pun juga menjadi besar. Ini sebenarnya cost of technology itu makin kesini pun juga makin menjadi tidak begitu relevan juga. Kalau teman-teman ingat 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu video conference menjadi barang yang sangat mahal. Sekarang video conference hal seperti ini kita udah menjadi hal yang biasa. Pak Miko, video conference pun juga hanya bisa melihat muka, betul? Face to face tidak bisa lihat, face to face bisa lihat seluruh tubuh, ini salah satunya yang bikin beda feel-nya. Ya betul, karena pada saat kita face to face, gestur badan pun juga bisa mengkomunikasikan apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Nah itu yang kita nggak bisa lihat full. Dari Pak Windy kayak sekarang belajar serasa sendiri Pak. Iya betul Pak, belajar kayak sendiri ya. Padahal rame-rame di sini nih. Pak Meko, VAK-nya beda kata orang NLP. Nah ini bisa share nanti Pak. VAK itu apa? Oke, kita lanjut dulu. Di halo effect. Nah konsep halo effect ini adalah konsep di mana ada tendensi untuk menilai suatu tim member lebih tinggi dikarenakan dia expert di dalam satu hal. Jadi gini contohnya. Ada satu engineer, dia sangat jago, sangat pintar, keren, gitu. Pokoknya keren banget. Nah, karena dia handal atau keren atau bagus dalam satu spesifik skill, kita punya pandangan bahwa dia pun juga akan bisa punya performance yang sama di skill yang lain.
atau di posisi yang lain. Kalau dia sebagai engineer aja udah bagus, kita rasa dia pun juga akan bagus nanti dalam posisi manager. Oke, itu namanya halo effect. Jadi kalau di sini contohnya you are a great programmer, then you must be a great project manager pun. Manager juga. Jadi kan belum tentu padahal kan. Nah, contoh yang lain misalnya gini, kalau di politik. Di politik, artis yang udah ngetrend, itu ada tendensi dia akan dipakai oleh partai politik untuk masuk menjadi anggota legislatif. Di mata pemilih, melihat si artis yang sudah beken, sudah keren, sudah terkenal, mungkin para pemilih punya halo efek bahwa kalau dia jadi artis saja bagus, apalagi jadi anggota DPR. Itu contoh halo effect. Nah, proses selanjutnya 9.4 develop team. Kalau tadi kan acquire team, kita sudah punya ini timnya nih. Kita sudah rekrut timnya, sekarang di proses 9.4 kita develop timnya. Di mana purpose-nya adalah, tujuannya adalah bagaimana kita mengimprove kompetensinya, kita meningkatkan kompetensi tim kita memastikan interaksi yang ada di dalam tim member kita itu berjalan dengan baik, dan performance komunikasinya pun juga berjalan dengan baik. Sehingga impact-nya apa? Impact-nya project performance juga menjadi baik. That's develop team. Jadi kalau tadi sudah acquire, sekarang kita develop. Jangan cuma acquire habis itu dibiarin aja, enggak. Kita develop timnya. Inputnya di sini ada project management plan, komponennya adalah resource management plan. Project dokumen yang bisa kita jadikan input adalah kuncinya bisa ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ada lesson learn register, project schedule, project team assignment, resource calendar, dan juga team charter. Lalu IEF dan OPA kembali menjadi input di sini. Tools dan teknik yang bisa kita gunakan di sini, kalau teman-teman lihat ada beberapa yang sudah pernah digunakan sebelumnya, ya ini adalah virtual team. Ada lagi, kebalikannya dari virtual team adalah co-location. Nanti kita akan lihat apa itu co-location. Lalu kemudian ada communication teknologi kita bisa gunakan, ada interpersonal dan team skill. Di sini, di mana contohnya adalah ada conflict management, influencing, motivation, negotiation, dan juga team building. Ada recognition dan rewards yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Training pun juga kita bisa manfaatkan. Individual dan team assessment pun juga kita bisa manfaatkan di sini. Dan juga terakhir adalah meetings. Outputnya di sini adalah team performance assessment. Ingat, yang di-assess adalah team performance. Kita belum assess individual. Output yang di sini keluarnya adalah team performance. Karena yang kita develop adalah tim. Kemudian ada change request. Pada kondisi apa jika bisa ada change request di sini? Let's say ternyata tim yang kita develop ini ternyata, let's say, either komunikasinya tidak bisa berjalan dengan baik, atau bisa jadi timnya terasa kurang, macam-macam. Dimana yang bisa diupdate komponennya adalah untuk project management plan-nya adalah resource management plan. Sedangkan dokumen project dokumen yang bisa diupdate ada lesson learn register, project schedule, project team assignment, resource calendar, dan team charter. IEF dan OPA juga kembali bisa diupdate di sini. Nah, sekarang kita lihat co-location. Co-location ini kebalikannya dengan virtual team tadi. Kalau virtual team, si project teamnya bisa berada di mana-mana, tidak mesti dalam satu lokasi yang sama. Ini kebalikannya. Timnya, kita tarik semuanya berada dalam satu lokasi yang sama. Ngantornya di satu lokasi yang sama. Bahkan bisa besar kemungkinan biasanya yang dijadikan lokasinya adalah ruangan meeting. Ruangan meeting yang besar itu kita jadikan kayak semacam war room atau project room atau apapun lah sebutan namanya. Dan mereka akan berkantor di lokasi yang sama selama project berjalan. Ini juga bisa disebut sebagai tight matrix. Ketat ya, matrixnya sangat ketat. Benefitnya apa sih? Benefit yang jelas adalah reduce distraction, itu yang nomor satu dulu. Meminimalisir distraction atau gangguan terhadap masing-masing project team. Besar kemungkinan kalau mereka masih duduk di lokasinya yang saat ini sebelumnya, mereka tidak bisa fokus ke project.
Nah, benefit lainnya ya ini adalah increase communication dan juga improve the team identity. Oke? Kalau kekurangannya kira-kira apa? Yang jelas biasanya co-location ini hanya bisa digunakan untuk biasanya ini untuk tim member yang dedicate. Idealnya ini untuk yang dedicate. Karena kalau dia share, isunya adalah nanti juga tetap aja dia akan pindah-pindah jadinya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep lainnya, yakni adalah 5 stages of team building yang dikembangkan oleh Bruce Tuckman. Jadi esensinya adalah ada 5 tahapan dalam team building, di mana ini diukur dari sisi tim effectiveness-nya dan overtime. Tahapan pertama itu tim building dimulai dengan tahapan forming, atau di sini adalah tim baru saja dibentuk. Tim baru saja dibentuk, semuanya masih formal, semuanya masih masih sopan-sopan gitu. Jadi kalau udah mulai kerja pun juga masih masih manis-manis, tanduknya belum keluar. Oke. Tahapan kedua adalah storming. Ini kalau teman-teman lihat antara forming dengan storming, efektivitasnya tentunya lebih rendah yang storming. Kenapa storming lebih rendah efektivitasnya? Karena di sini sudah mulai tanduknya teman-teman tuh pada keluar semua nih. Egoisnya pada keluar. Oleh karena itu di sini disinilah tingkat efektivitasnya paling rendah dan konflik paling banyak terjadi di sini. Konflik pun juga bisa dua macam, baik itu konflik profesional maupun konflik personal. Oke? Nah, untuk itu dibutuhkan project manager harus bisa membawa timnya lewat dari storming dengan konflik management, konflik resolution dan segala macamnya, dan juga interpersonal skill yang dimiliki oleh PM. Diharapkannya PM dapat membawa tim melalui fase storming masuk ke dalam norming. Norming adalah fase di mana tim itu sudah mulai bisa bekerja sama dengan baik. Sudah mulai ada kesepahaman, sudah mulai ada kompromi-kompromi. Sudah mulai tahu sama tahu, sudah mulai tahu kebiasaan teman-teman yang lain. Di sini di norming, biasanya kalaupun masih ada konflik, itu yang ada hanya konflik profesional. Biasanya di norming ini tidak ada lagi konflik personal, udah lewat. Oke? Nah, tahapan keempat ini adalah kondisi paling ideal di mana konflik udah bisa dibilang nggak ada lagi dan efektivitasnya timnya ini peaknya, puncaknya di sini. Oke? Di mana tim bisa bekerja sama dan kohesifness pun juga keeratannya tim itu pun juga paling tinggi di sini. Tahapan selanjutnya adalah terakhir adjourning, bubar. Ini adalah kondisi di mana let's say project-nya sudah bubar, tim dikembalikan ke departemennya ataupun timnya masing-masing. Oke, ada 5 tahapan ya, ada forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Mungkin nggak kita suatu tim itu dari forming langsung lewat ke norming? Ini pertanyaan buat teman-teman. Coba diskusi pendek aja. Mungkinkah suatu tim dari forming langsung lompat ke norming atau performing bahkan? Oke, ada beberapa jawaban di sini. Pak Lutfi, mungkin. Pak Fauzi, bahkan mungkin bisa performing kalau kita pakai tim yang sebelumnya sudah pernah kerja bareng. Oke. Pak Miko mungkin aja, tapi jarang ada kejadian seperti itu kalau tim baru ya gitu. Pak Fauzi, skip drama-drama di tahap awal. Pak Fauzi, iya benar, ini semuanya jawabannya kurang lebih sudah tepat.
Jadi intinya, kalau tim yang sudah pernah kerja sebelumnya, sudah pernah kerjasama sebelumnya, itu memungkinkan setelah pertama kali dibentuk lagi, forming lagi, kumpul kerjain proyek baru. Itu langsung lompat ke norming ataupun performing. Oke, kalau mereka bisa lompat langsung ke performing lebih bagus lagi. Tapi biasanya sih tetap ada norming dulu, masih ada ya, karena kan kerjaan baru berarti ada metode baru lagi. Mungkin ada konflik-konflik profesional. Tapi idealnya personal nggak ada. Oke, namun untuk tim baru, tim yang benar-benar baru, ya, kalau untuk orang yang baru kenal, mereka dari forming langsung lompat ke norming atau performing, itu menurut saya justru nggak sehat. Nggak sehat kenapa? Karena berarti mereka berada dalam fase norming dan performingnya ini stages palsu, atau state-nya tuh nggak benar-benar sehat lah, karena mereka belum ngelewatin si storming-nya ini. Jadi bisa aja di depan baik-baik, tapi di belakang tusuk-tusukan jadinya kalau kayak gitu. Kalau storming-nya terjadi di belakang setelah performing, mungkin nggak mungkin aja Pak sebenarnya. Karena menurut saya 5 stages of team building ini bukan sesuatu yang sekali gini linear, nggak bisa, masih mungkin mundur kok. Kalau storming itu terjadi di belakang setelah performing, bisa aja. Bisa aja. Apalagi kan hubungan manusia itu kan dinamis Pak. Ya. Tapi kalau sudah pernah kejadian, sudah pernah melewati fase storming, yang diharapkan fase norming dan performing-nya itu lebih sustain. Gitu, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep selanjutnya. Maslow Hierarchy of Needs. Di sini, ini menarik nih. Seingat saya dulu, saya udah pernah belajar ini di SMP. Tapi banyak juga, pada saat saya tanya gini, banyak juga yang bilang, nggak pernah ketemu di SMP gitu, Maslow Hierarchy of Needs. Jadi kalau Maslow Hierarchy of Needs ini intinya begini. Jangan expect project team kita membicarakan mengenai self actualization, di mana di sini achievement dan personal growth, kalau komponen-komponen yang bawahnya itu belum tercapai, belum dipenuhi. Oke. Jadi sebelum kita membicarakan self actualization, ya tentunya kita bicarakan dulu gajinya bagaimana, work environment-nya bagaimana. Safety dan security, dari sini konteks job continuity, insurance dan retirement, sampai ke atasnya. Jadi intinya sih fondasinya dikuatkan dulu, baru ngomongin atasnya. Kayaknya kelas 5 kelas 1 deh, kelas 1 di pelajaran ekonomi. Ya mungkin Pak, saya juga lupa. Tapi yang jelas dulu konteksnya bukan kayak gini, bukan konteks pegawaian, tapi dalam konteks biasanya yang di bawah ini sandang pangan papan. Saya ingat yang paling bawah banget itu namanya dulu sandang pangan papan. Nah, esensinya dari sisi Maslow Hierarchy of Needs adalah sebelum kita membicarakan needs yang ada di atas, kita fokus yang bawahnya dulu. Oke. Sandang pangan papan mulai SD ya? Ya mungkin Pak, lupa. Oke, nah sekarang kita kenalan dengan Herzberg Two Factors. Ini juga teori lama. Maslow tadi teori lama, Tuckman tadi juga teori lama. Ini juga Herzberg teori lama. Ini tahun 60-an di coin-nya, di publish-nya. Menurut Herzberg, pada dasarnya by default karyawan itu posisinya not satisfied, not motivated. Posisinya pekerja itu adalah by default not satisfied, not motivated. Setelah kita kenalkan hygiene factors di sini,
hygiene factor di sini adalah good working condition, good salary, job security. Setelah kita kenalkan hygiene factors, baru si karyawan atau pekerja tadi dia akan state-nya berubah menjadi somewhat satisfied but still not motivated. That's interesting. Jadi setelah udah dapat gaji yang baik, job security yang clear, ada good working condition, mereka oke, puas, tapi belum fully motivated. Oke? Baru setelah dikenalkan motivation factors, di sini ada responsibility, kita berikan mereka responsibility, kita berikan mereka peluang untuk professional growth, kita juga berikan acknowledgement terhadap keberhasilan mereka, ataupun kita juga recognize sukses-suksesnya mereka, baru di situ karyawan akan satisfied dan motivated. Oke, kita lihat logika sederhana dari teori lama ini. Coba teman-teman bayangkan, jawab sendiri ya, nggak usah jawab di chat group. Gaji teman-teman berapa sekarang? Oke. Oke. Mohon maaf, keputus tadi. Oke, teman-teman bisa dengar dengan baik suara saya? Oke, lanjut ya. Jadi tadi padahal kita masih ngayal. Lagi ngayal. Oke, masih balik ke khayalan tadi. Gaji Anda dikali 5. Oke. Wah, nanyanya gaji sih Pak. Iya lah, sensitif ya. Oke, gaji Anda dikali 5. Oke, besok bulan September, per bulan September gaji Anda dikali 5. Tapi Anda tidak lagi punya responsibility, Anda basically di non-job. Anda di non-job, Anda nggak ada kerjaan. Anda tidak punya responsibility, tapi Anda harus tetap datang ke kantor setiap hari, datang dari pagi sampai sore, tidak boleh ngilang, tidak boleh kabur, tetap harus ada di meja Anda, ya sekali-sekali keluar biasa boleh. Tapi basically Anda nggak boleh ngapa-ngapain, dan Anda tidak boleh mengerjakan pada saat jam kantor ya jam kantor. Anda tidak boleh nyambi ngerjain kerjaan sampingan. Tapi Anda juga nggak punya responsibility, Anda di non-job aja. Mungkin Anda duduk di meja, bahkan mejanya mungkin dipindahin ke pojokan mungkin. Tapi gaji Anda dikali 5. So basically intinya adalah Anda cuma punya hygiene factor doang sekarang. Anda punya hygiene factor tapi tanpa motivation factor. Motivation factornya hilang semua. Tapi gajinya dikali 5. Nah, berapa lama bisa kayak gitu? Berapa lama Anda tahan dengan kondisi seperti itu kira-kira? Pak Meko sebulan, oke. Yang lain gimana? 6 bulan, ya. Buat nabung ya Pak ya, sekalian kalau itu ya. Nah, menariknya, jawaban dari exercise sederhana ini adalah buat ngelunasin cicilan ya, oke, good. Menariknya, jawaban ini tergantung dari umur. Usia-usia yang sudah mendekati pensiun, dia nggak masalah di non-jobin. Apalagi dikali 5, kasih non-job, nggak masalah. Tapi kalau usia yang masih produktif atau usia yang masih masih melihat banyak peluang di depannya, biasanya nggak lama tahannya. Oke? Nah, teori selanjutnya ada lagi teori X and Y.
Teori X and Y ini adalah teori leader, di mana kalau teori suatu leader atau seorang manajer atau seorang bos, seorang manajer, seorang leader, basically a leader, dengan teori X berarti ini adalah tipe-tipe leader di mana menganggap people always needs to be watched, orang tuh harus dilatih terus, orang tuh incapable, always avoid responsibility, always avoid work. Ini adalah tipe-tipe leader di mana dia micromanage, sukanya micromanage. Sedangkan leader dengan teori Y ini cenderung lebih percaya dengan timnya dan tidak suka micromanage, lebih ke laissez-faire. Oke. Nah, setelah tadi kita acquire, kita develop timnya, sekarang kita manage timnya. Konteks manage di sini apa? Konteks manage di sini adalah kita memastikan bahwa performance dari tim member kita itu terjaga dan termaintain dengan baik. Ya, kita juga track juga. Kalau ada isu, kita provide feedback. Kalau ada isu juga kita coba resolve dan hal-hal lainnya. Inputnya di sini ada project management plan, di mana komponennya adalah resource management plan, ada project documents, issue log, lesson learned register, project team assignment, dan juga project charter. Lalu ada work performance report. Work performance report di sini konteksnya adalah sebagai input, justru kita berdasarkan report yang sudah kita buat juga, itu akan menjadi input kita pada saat men-track performance dari tim kita. Termasuk juga tim performance assessment juga menjadi input di sini, lalu adalah IEF dan OPA. Tools yang digunakan, tools dan teknik yang digunakan mostly adalah interpersonal dan team skill. Bagaimana kita sebagai PM itu sebagai leadership. Jadi kalau teman-teman ingat yang talent triangle-nya PMI, di mana di situ ada technical, seorang project manager diharapkan capable dalam 3 hal, yakni adalah technical PM, leadership, dan juga strategic and business management. Manage team ini benar-benar konteksnya adalah leader. Anda sebagai leader. Output dari manage team bisa aja ada change request. Ini kalau ada change request dan disetujui, ini bisa mengakibatkan perubahan pada either pada resource management plan, atau bisa saja terhadap schedule baseline ataupun cost baseline. Update terhadap project dokumen bisa terdapat kepada issue log, lesson learned register, dan juga project team assignment. Konteksnya di sini kalau ada project team assignment diupdate, berarti bisa jadi ada assignment yang harus kita ganti. Berarti ID-nya kita ubah, ataupun bahkan posisinya bisa kita ubah juga, yang di dalam resource management plan. EF ini bisa kita update di sini. Nah, type of power, ini sebenarnya kita pernah bahas di session ketiga mengenai tipe-tipe power yang ada dalam project manager. Namun ini versi singkatnya, versi summary-nya, bahwa reminder aja, expert dan reward are the most effective power. Jadi kalau ditanya mana tipe power yang paling efektif yang dimiliki oleh PM, expert dan reward. Yang paling tidak efektif, punishment. Nah, di sini ada juga konsep tambahan untuk leadership style. Di sini, basically gini. Kalau teman-teman lihat di tengahnya ada Anda bisa berlaku delegatif, Anda bisa partisipatif, atau Anda bisa otoriter, tergantung dari kondisi di dalam proyek Anda dan juga capability yang dimiliki oleh proyek tim Anda. Kalau proyek Anda saat ini sedang krisis, dan kebetulan tim Anda itu capability-nya rendah atau inexperience, pengalaman mereka sedikit, Anda idealnya Anda menggunakan tipe leadership otoriter. Oke? Namun kebalikannya, jika Anda memiliki tim yang capable banget, yang udah expert ya, dan saat ini sedang stable, lagi stabil, proyeknya lagi aman-aman aja, Anda bisa delegatif.
Anda tinggal kasih objektifnya ke si tim Anda, let them decide mereka mau kayak gimana. Sedangkan kalau partisipatif, Anda ini tengah-tengah antara delegatif dengan otoriter, di mana Anda berikan objektif, tapi juga Anda ikut berperan serta dalam keseharian tim Anda. Tidak sampai micromanage, tapi Anda tetap monitor. Jadi maksudnya di sini kembali adalah, ada kalanya Anda harus otoriter tangan besi, ada kalanya Anda bisa delegatif. Oke? Sesuai dengan kondisi dan tim yang Anda miliki. Ya, betul Pak Meko. Ini hampir sama dengan konsep situational leadership-nya Ken Blanchard. Betul Pak, ini lebih sederhananya. Oke, konflik. Di dalam project, apalagi situasi project adalah uncertainty-nya tinggi, kemungkinan munculnya konflik itu sangat besar. Nah, berikut adalah sumber-sumber konflik diurutkan dari seringnya munculnya, ya ini adalah scarce resources, jadi resources yang jarang, yang resources itu sedikit dan tarik-tarikan antar project. Lalu ada perbedaan prioritas, ada konflik time schedule, konflik mengenai personality, cost, sampai juga konflik mengenai technical opinion. Ini adalah source of conflicts yang bisa muncul dalam project Anda. Nah, setelah itu baru kita lihat kalau tadi source-nya, asal konfliknya, sekarang bagaimana resolution-nya, bagaimana penyelesaian konfliknya. Tipe penyelesaian konflik yang paling ideal tentunya adalah collaborate ataupun problem solving. Ini di sini kita mencari kesepakatan bersama dengan seluruh proyek tim kita, dengan pihak-pihak yang saling konflik, kita cari kesepakatan bagaimana supaya isu dan konflik yang ada itu bisa selesai. Pak Fauzi, politik masuk konflik tipe yang mana Pak? Priority? Politik itu sebenarnya sama aja, itu juga bagian dari source of conflict. Namun politiknya sendiri tergantung, ada politik apakah Anda ada perebutan jabatan, atau politik perebutan kekuasaan, politik perebutan pengaruh, politik merebutkan pengaruh, gitu. Itu source konflik dasarnya. Tapi dari situ nanti, misalnya ada beberapa orang yang saling berebut pengaruh di organisasi Anda. Nah, nanti dari situ muncul tuh konflik-konflik kecil-kecil yang either berdasarkan prioritas, either konflik berdasarkan technical opinion, either konflik yang berdasarkan resources, penggunaan resources. Nah, tapi kalau sekarang kita kembalikan lagi arti kata dasarnya politik. Politik itu sebenarnya justru adalah tools. Kan politik, kalau nggak salah artinya berarti bagaimana politik adalah suatu metode, kalau nggak salah ya tolong di koreksi. Politik adalah suatu metode untuk mengconvince banyak orang atau meyakinkan banyak orang. Itu kalau nggak salah ya. Jadi politik itu justru tipe tools yang dipakai oleh orang yang konflik. Ya, jadi kalau menurut saya politik itu bukan source of conflict, Pak. Politik itu justru cuma metodenya. Jadi misalnya nih, saya ingin berpengaruh di organisasi, gitu. Saya akan menggunakan politik. Oke. Tapi source-nya apa? Source-nya atau sumber dasar konfliknya adalah ya saya ingin punya pengaruh paling besar. Saya ingin dipersepsi sebagai orang yang paling berpengaruh di organisasi saya, gitu. Lalu saya menggunakan politik untuk meyakinkan, saya cari aliansi banyak-banyak, aliansi banyak-banyak, gitu. Oke, begitu Pak Fauzi, kurang lebih. Oke, kembali ke conflict resolution. Jadi, collaborate atau problem solving adalah tipe conflict resolution yang paling baik, yang paling oke.
yang paling sustainable. Lalu kemudian force atau direct, ini adalah tipe conflict resolution di mana kita sebagai PM kita forcing cara kita atau metode kita ataupun solusi dari kita itu kita force ke project team kita. Compromise atau reconcile ini adalah kita jika ada dua pihak yang saling konflik nih, A dan B, kita minta salah satu pihak untuk berkompromi. Maaf. Kalau ada dua pihak yang saling memiliki konflik dalam dalam tim kita akan minta dua-duanya pihak ini untuk saling berkompromi, saling ngalah. Jadi ini lebih ke lose-lose. Ada yang sama-sama dikalahkan di masing-masing di kedua belah pihak ini. Kompromi. Sedangkan kalau smoothing atau accommodating, dua belah pihak ini saling bertikai, konflik. Kita minta salah satu pihak untuk mengakomodasi pihak yang lain. So misalnya ini A dan B, kita minta ke A, oke, udahlah untuk saat ini, udah deh dengerin aja kata B dulu, ngalah dulu aja gitu, udah dia yang kalah. Oke, kita mengakomodir maunya B. Withdraw atau avoid adalah conflict resolution di mana kita sebagai PM, kita mundur dulu aja, kita nggak ikutan dulu untuk di konflik ini. Karena bisa jadi, let's say masih panas, kalau masih panas pun juga kalau misalnya kita coba ngomong itu nggak akan berdampak positif, ataupun kalau kita ikut, kita sebagai PM kita ikut saat ini, bisa jadi masalahnya bisa jadi lebih runyam. Jadi ada pilihan juga bagi kita PM untuk mundur dulu aja. Selama itu masih memungkinkan, kita mundur dulu aja nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau di antara 5 ini mana yang paling efektif tentunya adalah collaborate ataupun problem solving. Nah, kita masuk ke proses grup terakhir di sini adalah control resources. Pak Miko, untuk conflict resolution ini kalau di coaching yang benar paling enak menggunakan tools perceptual position nih. Jadi penting juga untuk PM punya kemampuan coaching yang benar ternyata. Iya Pak, betul Pak, setuju Pak. Jadi untuk teman-teman yang setelah dapat PMP nantinya ingin upgrade lagi, coaching itu adalah salah satu opsi untuk upgrade capability Anda sebagai PM. Karena banyak juga teknik-teknik dan tools yang ada di dalam ilmu coaching yang bisa membantu kita sebagai PM. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang ini proses terakhir di dalam PMBOK untuk Project Resources Management adalah control resource. Ini adalah proses di mana kita memastikan bahwa resources yang sudah di-assign terhadap project kita, baik itu physical resource maupun human resource, itu dialokasikan, digunakan sesuai dengan rencana kita. Oke, so basically monitor dan kontrol itu selalu urusannya adalah membandingkan antara plan versus aktual. Membandingkan plan versus aktual. Kalau aktualnya tidak sama dengan plan, ya tinggal kita lihat apakah kita implementasi planning yang salah, dalam konteks berarti kita eksekusinya salah, atau bisa jadi plannya yang salah. Oke, nggak selalu kalau misalnya ada yang nggak sama berarti eksekusinya salah nih, plan itu selalu benar, enggak. Plan itu bisa kemungkinan salah juga kok. Jadi pada saat kita compare antara plan dengan aktual, yang penting kita compare dulu untuk tahu performance-nya. Kita lakukan analisis, habis itu baru nanti kita tentukan apakah kita perbaiki cara kerja kita atau kita perbaiki plan kita. Nah, dari sisi konteks pada saat kita mau compare plan dengan aktual, dari sisi plannya di sini mana? Tentunya ada project management plan, ada resource management plan, dan juga ada project dokumen di sini yang bisa input sebagai input. Ada issue log, ada lesson plan register, physical resource assignment, project schedule juga bisa masuk, resource breakdown structure juga bisa masuk, resource requirement, dan juga terakhir risk register. Itu plan. Agreements juga bisa masuk sebagai konteks plan dan juga organizational process asset. Nah, plan tadi, komponen-komponen plan tadi di-compare dengan aktual. Aktualnya di sini apa? WPD, Work Performance Data.
Saya remind lagi ke teman-teman, WPD adalah data mentah yang kita dapat berdasarkan kita melaksanakan aktivitas perencanaan di dalam proyek kita. WPD itu datang dari proses namanya Direct and Manage Direct and Manage Project Work 4.3. Oke, tools dan teknik yang kita bisa gunakan di sini adalah tentunya data analisis. Kita analisis antara plan dengan aktual. Di sini ada alternative analysis, cost benefit analysis, performance review, dan juga trend analysis. Problem solving juga kita bisa gunakan di sini, dan tentunya pada saat kita mengkontrol resources akan lebih baik kalau kita bisa mengutilisasi intrapersonal dan team skills yang dimiliki oleh PM. Di sini ada negotiation dan influencing. Penggunaan software di dalam software IT untuk membantu kita juga akan sangat penting nantinya. Outputnya tentunya dari WPD kita lakukan analisis, kita muncul informasi atau insight. Makanya namanya work performance information. Nah, jika diperlukan kita juga bisa men-trigger change request. Jika change request-nya disetujui nantinya di CCB atau di Change Control Board, itu bisa merubah atau melakukan update terhadap either resource management plan, ataupun schedule baseline, ataupun cost baseline, tergantung. Nah, selain itu juga kita bisa mengupdate project dokumen kita, ya ini ada assumption log, issue log, lesson register, dan juga physical resource assessment, RBS kita juga bisa di-update, dan juga risk register. Nah, hal-hal yang kita harus lakukan pada saat proses control resources ini, ya ini adalah kita harus memastikan memonitor penggunaan resource yang sudah di plan, yang sudah di-assign. Kita harus monitor dengan baik. Setelah itu kita harus coba identifikasi apakah resource yang kita miliki ini shortage atau surplus. Kita kekurangan apa justru kelebihan. Dan kita juga memastikan bahwa resource yang kita gunakan, ya ini mirip dengan yang pertama, itu sesuai dengan plan kita. Penggunaan resource-nya sesuai dengan plan kita. Yang keempat, kita memastikan kita influencing the factors for resources utilization change. Jadi kita juga bisa menginfluence jika ada faktor-faktor yang dapat secara efektif mempengaruhi utilisasi resource kita. Yang terakhir, jika perubahan memang ada, we have to manage the actual changes as they occur. Oke, ini adalah hal-hal yang kita lakukan pada saat kita melakukan control resources. Oke, itu adalah slide terakhir dari project resources management. Sekarang saya undang teman-teman jika ada pertanyaan. Pak Yohanes Kurniawan, kalau resources terbatas, kemudian banyak proyek yang masuk, oke. PM boleh tidak ya menolak proyek yang akan di-assign? Idealnya bagaimana ya? Oke, ini pertanyaan yang klasik ya. Kalau nolak secara langsung pastinya enggak, Pak. Karena bagaimanapun kita adalah bagian dari suatu organisasi. Oke. Namun kita bisa coba ukur effectiveness-nya kita sebagai PM. Dengan beban kerja yang kita miliki saat ini, kita coba ukur. Nah, jika ditambahkan beban kerjaan dari proyek baru, itu akan seperti apa beban kerjaannya? Dan bagaimana impact-nya terhadap hasil kualitas pekerjaan kita sebagai PM, dan bagaimana nantinya performance project akan berpengaruh jika workload kita menjadi terlalu banyak. Oke. Intinya adalah bagaimana kita menyajikan masalah, dan kita coba analisa masalahnya, dan kita coba berikan juga opsi dari masalah tersebut. Nah, biasanya saya kalau untuk mengukur workload, sederhananya gini. Misalnya kalau proyek yang Anda pegang saat ini itu ada weekly meeting, di mana Anda harus report secara weekly ke klien.
Berarti kan ada weekly meeting ya. Nah, untuk weekly meeting berarti kan juga Anda harus ada proses pembuatan reportnya. Berarti ada weekly report meeting, weekly report yang akan dibahas di meeting. Berarti ada weekly meetingnya, pembuatan reportnya sendiri. Lalu Anda juga harus spend time dengan tim Anda kan. Senggangannya itu udah 2 hari sendiri tuh. Proses pembuatan reportnya dengan Anda meeting koordinasi dengan tim Anda. Kalau itu 2 hari, lalu Anda ditambah satu project lagi, yang juga sama ada weekly meetingnya dengan ada weekly coordination dengan timnya, berarti 4 hari sudah dimakan di 2 project ini. Itu jika Anda hanya ketemu timnya 1 hari dalam seminggu. Sedangkan idealnya kan Anda ketemu tim Anda seenggaknya ya tergantung nih dari jenis dan efektif, tergantung dari criticality project masing-masing. Anda yang bisa mengukur beban kerjanya seperti apa. Nah, kalau udah seperti itu ditambah satu project lagi, berarti ada 3 hari ketemu klien untuk meeting project. 3 hari untuk ketemu meeting doang. Terus kapan koordinasi sama timnya? Kapan kerjanya? Karena memang di beberapa organisasi memang utilisasi project manager ini kadang-kadang ada yang kebangetan sih. Sampai 7 project, Pak. 7 project desain ke 1 PM. Oke, Pak Fauzi. Resource di web bisa kita akses sampai kapan, Pak? Pak Fauzi, ini 6 bulan, Pak. Ya, 6 bulan kurang lebih sampai Januari. Tapi untuk teman-teman, saya ingatkan lagi, kurikulum ujian PMP akan berubah. Ujian PMP akan berubah tanggal 15 Desember. Jadi kalau teman-teman yang mau ambil ujian PMP, sesegera mungkin. Targetkan di bulan November. Pak Albert, klik cara mengalokasikan resource dengan efisien jika menghadapi case project tersuspend dikarenakan menunggu data dari customer. Apakah harus ambil project baru atau seperti apa? Karena seringkali jika kita mengambil project baru, kemudian customer dari project suspend tersebut mengirim data, maka memungkinkan schedule konflik. Ya, ini challenge, Pak. Ini challenge-nya karena bagaimanapun juga kalau project team tidak terutilisasi dengan baik, secara komersial juga nggak bagus buat organisasi Anda. Oke. Nah, mungkin salah satu triknya adalah memastikan atau menginformasikan hal tersebut ke customer Anda yang Anda sebut tadi menunggu data, bahwa ya jika datanya lama dari mereka, kita mau nggak mau kita assign nih Pak timnya ke project yang lain. Ya, dan di sini makanya nih dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dengan klien, kemampuan komunikasi yang baik dengan stakeholder, di mana kita bisa mencari kesepahaman dan kesepakatan tanpa harus saling gontok-gontokan. Nah, itu yang menjadi challenge bagi seorang PM. Oke, jadi kalau misalnya ada project tersuspend, apakah project timnya dibiarin aja? Ya jangan, sayang. Secara komersil nggak bagus. Nanti kalau dibiarin terus kayak gitu, ntar organisasi Anda bangkrut, rugi semuanya. Ya itu cuman ini Pak ya, tapi itu kembalikan lagi ke organisasi Pak. Sebaiknya kalau seperti itu Pak Albert, Anda komunikasi dengan project sponsor ataupun manajemen Anda. Pak Fauzi, sama kalau PMP exam itu topiknya, pertanyaannya keluarnya ada sequence atau random dong Pak, nggak jelas, sangat acak. Jadi kalau di quiz yang selama ini teman-teman kerjakan kan jelas ya, wah ini quiz session 9 atau quiz session 8, wah itu pasti ngomongin quality. Session ini 7 ngomongin apa. Nanti random. Termasuk kalau di web ada kan yang PMP exam simulator itu juga random. 200 pertanyaan random.
Pak Albert, satu lagi, bagaimana trik memaintain resource yang sering keluar masuk dikarenakan turnover-nya tinggi, karena resource baru, knowledge-nya kembali harus dibangun lagi. Nah, ini challenge bukan buat Bapak aja sebagai PM, Pak. Ini justru adalah suatu isu yang sebaiknya dieskalasi ke organisasi. Karena ini akan berdampak terhadap kualitas deliverables dari organisasi Anda secara keseluruhan. Mau nggak mau dengan turnover yang tinggi, ini akan membuat konsistensi performance tim Anda menjadi tidak baik. Oke. Nah, namun kalau selain masalah eskalasi, tentunya trik yang Anda bisa lakukan di dalam project itu sendiri, yang suka nggak suka ya, banyak teman-teman developer yang nggak suka adalah dokumentasi. Memaksa tim untuk membangun dokumentasi yang sangat baik, yang dapat membantu tim yang baru nanti kalau misalnya dia jika ada turnover lagi, tim baru masuk dapat bisa langsung nggak dengan mudah, tapi setidaknya tidak mulai dari nol. Oke, jadi ada dua level, Pak. Jadi dari sisi konteks organisasi, Anda harus eskalasi masalah turnover yang tinggi. Dari sisi konteks project, salah satu trik yang paling gampang saya lihat adalah dokumentasi. Dokumentasi dari sisi eksternal, kalau misalnya coding, berarti ada penggunaan remark di dalam coding itu juga, atau information di dalam coding pun juga mesti clear. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mengingat waktu sudah masuk hampir jam 9, izinkan saya untuk menutup session kali ini, session ke-9 kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi rekan-rekan semua di session 9 kali ini. Semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita semua. Selamat beristirahat teman-teman semua. Sampai ketemu di session selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.